Apakah Anda pernah mendengar tentang LDL yang sering disebut dengan kolesterol jahat? Sebagian mungkin Anda pernah dengar ya, "Oh, kalau LDL tuh harus serendah mungkin dok, supaya tidak menyebabkan serangan jantung." Sebagian juga mungkin diet karnivor atau diet keto, pernah mendengar juga misalkan, "Wah, 500, 600 LDL tuh nggak apa-apa, yang penting nggak ada penyumbatan." Nah, mana yang benar nih? 500, 600 itu bahaya atau enggak? Perlu diturunin atau enggak? Atau yang terlalu rendah justru yang berbahaya? Berapa batas amannya? Jadi kalau Anda sekarang sedang mengonsumsi misalkan obat penurun lemak atau mungkin pernah serangan jantung, pernah stroke sebagainya dan terpaksa harus minum obat statin untuk menurunkan lemak, LDL gitu, Anda pasti bertanya-tanya, "Dok, saya harus minum ini seumur hidup atau saya bisa berhenti?" Nah, pengen tahu jawabannya berapa batas yang normal, berapa yang terlalu tinggi, kapan harus minum obat, kapan bisa berhenti? Kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang LDL dan perannya untuk kesehatan dan mana yang benar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas yang terlalu jauh, kita bahas dulu tentang LDL. LDL itu adalah lipoprotein atau kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan zat gizi. Jadi lemak itu nggak bisa masuk di darah, nggak bisa ngalir di darah. Jadi dia butuh kendaraan namanya LDL. LDL itu fungsinya mengantarkan zat gizi berupa lemak dari liver ke seluruh tubuh. Nanti dari seluruh tubuh dia balik lagi ke liver dalam bentuk HDL. Jadi fungsinya penting banget. Kalau nggak ada LDL, lemak yang dari liver tidak akan nyampe ke jaringan, misalkan ke otak, ke saraf, ke kulit, dan seterusnya. Dan LDL juga penting untuk membentuk hormon. Jadi hormon itu tadi butuh banyak bahan bakunya adalah kolesterol. Dan kolesterol dilewatin atau ditransportkan dengan LDL tadi. Jadi kalau LDL-nya kurang, transport hormon itu juga kurang. Jadi hormonnya nggak bisa diproduksi. Biasanya hormon seks. Jadi seringkali ada kejadian misalkan orang LDL-nya terlalu rendah, itu malah jadi kurang bergairah hidupnya, libidonya kurang, pikirannya kurang konsentrasi, dan seterusnya. Nah, LDL juga adalah bagian penting sel. Kenapa? Karena LDL tadi mentransport kolesterol, kolesterolnya dipakai untuk membantu membentuk dinding sel. Jadi kalau dinding selnya nggak ada atau jaringan sarafnya kurang kolesterol, pasti sarafnya rusak atau sarafnya juga bermasalah. Jadi sering misalkan ada keluhan, otaknya jadi mikirnya jadi lambat ketika LDL-nya terlalu rendah. Bahkan otak kita itu 25%-nya itu dibentuk dari kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya kurang, bermasalah juga. Jadi LDL tuh punya tugas penting mengantarkan kolesterol untuk membuat hormon, membuat sel supaya jadi tetap sehat. Jadi LDL bukan musuh, tapi dia punya fungsi jadi sebagai teman. Nah, mulai ada mitos itu sejak tahun 70-an, tahun 80-an ya. Jadi dokter di seluruh dunia itu menganggap LDL itu menyebabkan serangan jantung, meningkatkan risiko serangan jantung. Padahal yang ada adalah studi korelasi, yaitu orang yang LDL-nya tinggi cenderung memang lebih sering kena serangan jantung. Tapi bukan LDL yang menyebabkan serangan jantung, tapi plak. Ya, nanti kita akan bahas tuh. Nah, bukti penelitiannya sudah banyak, misalkan dari Framingham Study atau NHNS, orang dengan HDL tinggi, HDL-nya yang lemak baiknya, atau tanda insulinnya kerjanya bagus, itu HDL-nya tinggi, itu LDL-nya tinggi nggak apa-apa, nggak bikin serangan jantung. Jadi sebenarnya bukan LDL-nya, tapi kemampuan metabolismenya, atau ada gangguan metabolisme nggak, ada resistensi insulin atau enggak, itu yang lebih menentukan dia risiko jantung atau enggak. Jadi LDL-nya itu seperti misalkan nih, saya sering mencontohkan, kalau Anda punya sedotan dan sedotannya rusak, kalau kita minum boba, ya, itu pasti nyangkut. Tapi kalau kita punya sedotan, sedotannya mulus, tidak ada kerusakan, tidak ada lubang-lubangnya, itu kita minum boba tidak akan nyangkut. Jadi LDL itu seperti bobanya, dan peradangan atau resistensi insulin yang terjadi di seluruh tubuh itu seperti kerusakan di pembuluh darah atau penyebabnya peradangan tadi karena resistensi insulin dan seterusnya. Jadi akar masalah sebenarnya LDL tinggi hanya jadi masalah kalau tubuh mengalami resistensi insulin atau gangguan metabolisme. Dan ini yang kadang suka dilupain. Jadi LDL tinggi itu nggak masalah.
ya, bahkan dari studi Framingham itu sampai 180 sampai 200 itu tidak signifikan untuk menyebabkan serangan jantung. Justru malah yang rendah, yang di bawah 70 itu meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, studinya itu seperti, kurvanya seperti huruf U gitu. Nah, jadi tapi kalau di atas 180 itu juga meningkatkan risiko. Kenapa? Karena aliran darah jadi lambat. Bayangin kalau Anda minum, boba atau minum, minuman yang bobanya terlalu banyak, disedotnya juga nggak bisa lancar, gitu. Jadi banyak orang yang merasa, "Ah, Dok, 500 LDL, 600 nggak apa-apa, nggak masalah." Oke, nggak masalah saat ini. Tapi aliran darah itu pasti akan tidak lancar, mungkin mulai terasa pegel-pegel di leher atau pegel-pegel di kaki, mungkin pusing dan sebagainya. Itu belum ada penyumbatan, tapi sudah ada, alirannya mungkin tidak terlalu lancar. Apalagi kalau Anda sudah diabetes, makanya banyak pasien yang diabetes, kemudian ikut keto selama dia LDL-nya bagus, peradangannya bisa dikendalikan, itu aman. Tapi begitu Anda sudah pernah diabetes, ya gula darah biasa tinggi, terus Anda keto yang benar-benar, tinggi lemak, tinggi protein, terus LDL-nya tinggi, padahal pembuluh darah Anda masih kerusakan, tadi seperti sedotan yang rusak, Anda minum, lemak gitu ya, minum boba, nyangkut, ya. Jadi semakin tinggi LDL-nya, makin gampang nyangkut. Nah, ini yang sering membuat orang yang membela keto itu, tidak bisa berkata-kata ketika orang yang keto, terus diabetes, keto, terus dia malah, penyumbatan, gitu. Itu karena apa? Karena pembuluh darahnya kerusakan, ada kerusakan. Jadi banyak orang berusaha untuk mempertahankan caranya. Jadi caranya keto, caranya karnivor, caranya vegan, tapi tidak mempertahankan tujuannya. Padahal tujuannya kan pengennya supaya diabetesnya bagus, remisi, tidak serangan jantung, tidak apa. Jadi kalau keto bisa berhasil, bisa. Karnivor bisa berhasil, bisa. Tapi ada risikonya pada orang-orang yang, aman, tidak ada kerusakan di pembuluh darahnya, tidak ada resistensi insulin, itu bagus, ya, untuk menurunkan resistensi insulin, untuk menurunkan berat badan, boleh nggak? Boleh banget. Tapi begitu Anda sudah pernah ada kerusakan di pembuluh darah, udah pernah pasang ring, udah pernah, stroke gitu, Anda LDL tinggi itu risiko sekali, risiko untuk terjadi penyumbatan. Jadi LDL tinggi itu tanda kondisi metabolik, tidak penyebab langsung penyakit jantung, bahkan, LDL itu, eee, kalau tinggi itu artinya sedang ada peradangan gitu ya, seringkali. Jadi LDL itu bukan musuhnya, musuhnya adalah peradangannya yang terjadi di seluruh tubuh, yang jadi musuh adalah tadi, resistensi insulinnya, yang jadi musuh adalah kerusakan pembuluh darahnya, yang jadi plak nanti, musuhnya adalah tadi, gangguan metabolik. Selama itu aman, ya, Anda boleh misalkan LDL di atas 200 pun nggak masalah, gitu. Tapi kalau ada masalah-masalah tadi, sebaiknya memang dijaga di bawah 200. Itu studi yang lengkap nih sebenarnya dari Amsterdam Study, dari Framingham Study. Jadi bukan berarti, oh boleh nih sampai 300, 400, 500, tergantung faktor risikonya, gitu. Anda diabetes atau enggak, udah ada kerusakan pembuluh darah atau enggak. Jadi banyak yang, merasa ingin mempertahankan keto ini bagus, atau karnivor ini bagus, atau vegan ini bagus, ya. Tapi semua ada manfaatnya, pasti ada kekurangannya. Puasa ini bagus, belum tentu juga, tidak semua orang itu puasa itu cocok, gitu. Ada yang, sebaiknya puasanya sampai 24, ada yang puasanya cukup sampai 18, ada yang puasanya bisa sampai 36, 72, tergantung kondisi tubuhnya, gitu. Jadi jangan memaksakan diri, apalagi kalau nggak tahu ilmunya, terus mulai-mulai mencoba karena mendengar dari sini, dari sana, gitu, tapi nggak tahu kondisi tubuhnya sendiri, gitu. Nah, sekarang bagi Anda yang pakai statin, nah kalau Anda belum tahu, statin itu cara kerjanya menghambat enzim HMG-CoA, itu menurunkan kolesterol, tapi juga mengganggu proses lain, misalkan pembentukan hormon, terus mengurangi koenzim Q10. Koenzim Q10 itu penting untuk energi sel, untuk metabolisme, untuk mitokondria. Jadi kalau misalkan Anda kekurangan Q10, itu rasanya lemes, metabolismenya lambat. Jadi banyak pasien itu pakai statin dalam jangka waktu panjang, merasa lemes, pusing, terus pegel-pegel kakinya, itu biasanya ditambahkan enzim, Q10 gitu, sama dokternya dikasih suplemen gitu. Tapi sebenarnya kalau statin itu kapan dipakai? Kalau Anda sudah punya faktor risiko yang besar, misalkan Anda pernah serangan jantung, pernah stroke, ada resistensi insulin, udah diabetes gitu ya. Tapi kalau LDL-nya tinggi, misalkan di atas 200, ya sebaiknya pakai statin sampai ke batas yang
ideal, misalkan 150, 130 itu bagus gitu ya. Tapi kalau terlalu rendah juga sebaiknya dihentikan. Jadi kalau di bawah 70 itu risiko malah serangan jantung meningkat. Nah, ada efek samping dari statin yang paling sering dikeluhin itu adalah ototnya sakit, lemes, gampang capek, terus kekurangan energi, libidonya turun, dan seterusnya. Jadi kurang semangat atau mungkin disfungsi ereksi pada sebagian orang gitu karena libidonya turun. Nah, manfaatnya sebenarnya bagus untuk pencegahan sekunder. Jadi kalau Anda sudah pernah tadi serangan jantung, stroke, ada resistensi insulin, sudah diabetes dan sebagainya, bagus menjaga supaya statin menjaga supaya LDL-nya tetap di rentang yang ideal. Yang bagus lah, tidak berisiko untuk serangan jantung, ya. Tapi untuk Anda yang belum pernah serangan jantung, nah, kalau tinggi sekali itu memang sebaiknya dibantu dengan statin masih oke. Tapi pada level tertentu, misalnya udah di bawah 200, statinnya boleh di-stop. Kalau Anda ada tadi efek sampingnya mulai berat, atau ketika di bawah 200 Anda belum pernah serangan jantung, belum pernah stroke, belum pernah diabetes, tidak perlu pakai statin sampai, mungkin di bawah 150 atau apa. Kenapa? Karena tadi, dari studi Framingham, studi Nannes tadi, tidak berdampak signifikan untuk mengurangi serangan jantung atau stroke gitu. Justru malah tadi efek sampingnya banyak. Sampai kapan minum statinnya? Sampai bagus aja gitu. Nah, pengen lebih lengkap lagi sebenarnya yang dilihat itu bukan LDL-nya, tapi yang lain untuk menentukan nih statin sampai kapan minumnya gitu ya. Jadi LDL walaupun bisa turun dengan statin, tapi efek samping lainnya itu banyak, mengurangi kualitas hidup, jadi lemas, pegel, pusing segala macam. Nah, penyumbatan aterosklerosis itu bukan cuman LDL penyebabnya. Jadi tadi kita udah bahas sedikit, kalau tidak ada kerusakan pembuluh darah, LDL-nya banyak tidak akan nyangkut. Tapi kalau sudah rusak, itu LDL pasti nyangkut. Padahal LDL itu sebenarnya aslinya itu dipanggil oleh sel pembuluh darah kalau pembuluh darah ada kerusakan. Pembuluh darah rusak nih, jadi LDL-nya dipanggil, LDL-nya naik itu untuk memperbaiki pembuluh darah jangan sampai bocor gitu, jangan sampai pecah. Nah, jadi proses penyembuhan alami bukan musuh gitu dia sebenarnya itu si LDL itu. Nah, tapi kalau ada peradangan terus-menerus ya, peradangan yang tidak teratur, LDL-nya dipanggil terus, ada penumpukan kalsium, penumpukan sampah-sampah segala macam, terbentuklah plak. Plak itu yang menyebabkan penyumbatan. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah LDL itu berbahaya? Sebenarnya enggak. Yang berbahaya adalah peradangannya, plaknya yang disebabkan oleh tadi resistensi insulin, disebabkan oleh gangguan metabolisme, ya. Jadi kalau LDL itu berbahaya, harusnya penyumbatan itu tidak hanya terjadi di arteri, tapi juga terjadi di vena. Ya, arteri kan tekanannya tinggi, vena tekanannya tidak terlalu tinggi. Jadi kerusakan pembuluh darah ya karena resistensi insulin, karena hipertensi, karena diabetes, itu seringnya terjadi di arteri bukan di vena karena tekanannya di arteri lebih tinggi. Jadi LDL itu di arteri ada, di vena ada. Harusnya kalau LDL yang bikin penyumbatan itu di arteri ada penyumbatan, di vena juga ada penyumbatan. Tapi yang terjadi tidak, yang terjadi adalah yang sering penyumbatan itu di arteri. Jadi penyebab penyumbatan itu adalah plaknya atau peradangannya karena hipertensinya, karena diabetesnya, bukan karena LDL-nya. Jadi LDL tinggi masalah nggak? Enggak. Tapi jadi masalah kalau sudah ada tadi kerusakan pembuluh darah. Jadi kalau misalkan Anda nih ada yang bilang, "Dok 300 LDL, 400, 500," bahkan saya pernah dapat pasien itu 1.500 LDL-nya. Itu nggak apa-apa katanya, ya. Coba pakai logikanya, apakah itu sesuatu hal yang wajar? Sebenarnya tidak wajar. Jadi kalau LDL setinggi itu 500 itu berarti Anda terlalu lama misalkan atau terlalu banyak makan, tadi lemak yang tinggi, protein tinggi, akhirnya, tadi tuh LDL-nya tinggi, terus tapi kalau Anda pembuluh darahnya sehat, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Anda sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, sudah diabetes, hipertensi, segala macam, sudah banyak kerusakan pembuluh darah, peningkatan di atas 200 itu juga sudah risiko tinggi. Bahkan ada yang bilang sekarang 150, 180 itu udah banyak risikonya. Jadi diusahain di bawah 150. Kalau buat saya, biasanya kita lihat dulu, udah pernah serangan jantung, stroke, diabetes, hipertensi, enggak. Kalau misalkan sudah pernah, itu kita harus lebih, ketat lagi, jangan terlalu tinggi LDL-nya. Tapi kalau belum pernah, kita masih bisa misalkan 150, 140 itu tidak perlu pakai obat dulu gitu ya, yang penting obat dulu gaya hidup, kira-kira gitu. Nah,
Daripada ngeliatin LDL, kita lihat yang lain, ada sebenarnya resistensi insulin. Jadi kalau resistensi insulinnya itu tinggi, misalkan ada diabetes, Anda ada gejala resistensi insulin segala macam, itu lebih mungkin untuk serangan jantung atau stroke daripada LDL yang tinggi. Jadi fokusnya ke resistensi insulinnya daripada ke LDL-nya. Nah, LDL juga ada yang normal, ada yang teroksidasi atau yang sudah mengalami kerusakan. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ada beberapa lab yang bisa membantu Anda untuk ngecek nih, berapa jumlah LDL teroksidasinya. Atau Anda bisa juga cek lipoprotein A. Ini beberapa lab juga sudah bisa ngecek LPA. Itu LDL khusus yang bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi kalau Anda pengen lihat LDL, LDL tuh bisa 500 gitu, tapi kalau LPA-nya normal, bagus gitu, nggak apa-apa. Atau LDL teroksidasinya sedikit, itu Anda kemungkinan untuk penyumbatan itu kecil. Tapi Anda LDL-nya normal, tapi lipoprotein A-nya tinggi, itu bisa malah penyumbatan. Dan ada juga sekarang bisa cek rasio trigliserid dengan HDL. Banyak lab itu sudah langsung memberikan perhitungan ya, trigliserid HDL berapa untuk menunjukkan risiko serangan jantung atau stroke gitu. Jadi kalau ada lagi pemeriksaan namanya ApoB. ApoB itu bisa lebih melihat ya, untuk risiko serangan jantung itu lebih akurat. Jadi daripada misalkan trigliserid HDL, ApoB jauh lebih akurat. Jadi saya biasanya melihat ApoB-nya. Jadi kalau misalkan ApoB-nya tinggi, kita turunkan dengan statin. Tapi kalau ApoB-nya normal, walaupun LDL-nya tinggi, tidak perlu minum statin, tidak apa-apa. Kalau Anda tidak pernah serangan jantung, tidak pernah stroke, tidak pernah hipertensi, tidak pernah resistensi insulin, tidak pernah diabetes, dan seterusnya. Gitu. Jadi LDL aja itu terlalu sederhana dan tidak menggambarkan tadi, tidak ada hubungan sebab akibat, hanya korelasi aja. Nah, ini ada satu yang kontroversial juga, lemak jenuh itu menaikkan LDL, tapi menurunkan LDL teroksidasi dan lipoprotein A. Jadi kalau misalkan Anda makan lemak jenuh, misalkan dari margarin, itu LDL naik, tapi LDL yang teroksidasi sama lipoprotein A itu bisa turun. Karena makan lemak hewan gitu ya, itu LDL naik ya. Anda makan daging, LDL naik, tapi LDL teroksidasi dan lipoprotein A itu bisa turun. Nah, kebalikannya yang selama ini kita selalu disebut ada lemak baik, misalkan dari alpukat, dari omega 3, atau lemak tak jenuh ganda yang disebut lemak sehat, itu nurunin LDL. Tapi LDL teroksidasi bisa naik dan lipoprotein A bisa naik. Ini studi-studi yang cukup kontroversial. Jadi, yang mana dong yang harus kita konsumsi? Nah, menurut saya adalah jangan terlalu khawatir dengan angka-angka. Ya, jadi kita selama tadi lipoprotein A, LDL teroksidasi masih dalam batas normal, LDL masih oke, tidak ada serangan jantung, stroke, dan lain-lain, kita tidak perlu obatin gitu, dalam batas normal. Jadi, kenapa nih ada penelitian dulu di Afrika, suku Maasai di Afrika itu risiko penyakit jantungnya rendah, padahal dia makan daging, makan lemak tiap hari, LDL-nya tinggi, LDL-nya bisa 400, 500, 600. Nah, ini yang banyak orang bilang nih, "Oh, 500, 600 nggak apa-apa Dok," gitu. Buktinya tuh di Afrika orang makan karnivor ya, nggak pernah tuh serangan jantung atau serangan jantungnya rendah sekali, karena mereka tidak mengalami resistensi insulin sebelumnya, tidak hipertensi sebelumnya, tidak pernah serangan jantung sebelumnya, tidak pernah stroke sebelumnya. Tapi kalau Anda sudah pernah resistensi insulin, sudah ada pelemakan hati, sudah pernah mengalami hipertensi, sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, mosok LDL 500, 600 dibilang wajar, itu kan nanti bisa risiko penyumbatan dan lain-lain. Jadi tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung, apalagi Anda yang sudah mengalami resistensi insulin, sudah hipertensi, atau sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, cek kesehatan darah itu secara rutin, misalkan insulin, HbA1c, TGH/HDL, LDL teroksidasi, lipoprotein A, ApoB, untuk tahu risiko jantung Anda. Supaya misalkan Anda belum pernah serangan jantung, boleh nggak periksa? Boleh. Tapi tidak perlu terlalu sering, nggak apa-apa, misalnya setahun sekali gitu ya, atau 2 tahun sekali. Tapi kalau yang sudah pernah harus lebih sering periksanya. Atau sudah diabetes, ya HbA1c harus rutin 3 bulan atau 6 bulan sekali. Berikutnya, jaga pola makan, makan yang alami, kurangi olahan, asupan protein, lemak sehat dari minyak zaitun, alpukat, ikan. Walaupun LDL-nya turun, LDL teroksidasi bisa naik, selama masih dalam batas normal, nggak apa-apa gitu. Karena fungsi lainnya juga kita butuh ya untuk asam lemak yang bagus ini. Hiduplah dengan sehat,
olahraga yang teratur, terus mengelola stres, menghindari rokok, alkohol, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk konsultasi rutin dengan dokter Anda. Ngomongin nih, "Dok, saya perlu lanjut nggak statinnya? Saya sudah sekarang misalkan kadar LDL sekian, punya faktor risiko nggak? Misalkan pernah serangan jantung, pernah hipertensi, pernah diabetes, pernah stroke, dan lain-lain." Biasanya tergantung kadarnya. Jadi kalau Anda di-stop misalkan LDL-nya terus naik lagi, ya berarti Anda harus seumur hidup pakai statin. Tapi kalau statinnya di-stop, LDL-nya tetap bagus atau justru malah turun karena Anda mengimbangi dengan gaya hidup yang baik, statin bisa dihentikan. Apalagi kalau Anda tidak pernah ada faktor risiko. Misalkan statinnya diminum karena waktu itu di atas 200 LDL-nya. Sekarang berapa? Oh, udah 180. Pernah serangan jantung? Enggak. Stroke? Enggak. Diabetes? Enggak. Hipertensi? Enggak. Masih muda. Perlu minum statin terus nggak? Nggak perlu, ya. Jadi kita gaya hidup aja, kalau Anda tidak ada faktor risiko. Jadi jantung itu bukan cuman karena LDL, tapi banyak faktor lain. Cara terbaik memperhatikan berbagai faktor risiko, pemeriksaan yang harus lengkap, dan Anda jangan merasa terbebani. Nanti stres dan kurang tidur segala macam itu bisa meningkatkan risiko serangan jantung malahan. Nah, terima kasih sudah menyimak penjelasan yang menurut saya bermanfaat, harusnya bermanfaat ya. Semoga Anda mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.